Bapa di surga, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu, Tuhan pencipta kami pada bosan bernama kami. Kami mengakui Engkau sesungguhnya Allah yang benar yang kami kenal dalam Yesus Kristus dan satu-satunya sumber hidup dan sumber kehidupan. Engkau Allah semesta alam, Tuhan langit dan bumi, Allah Maha Kuasa. Kami adalah milik-Mu Tuhan, dan Engkau milik kami selama-lamanya. Sekarang waktunya firman Tuhan diberitakan secara khusus bagi hamba-Mu yang berdosa dan terbatas dalam banyak hal ini, untuk menyampaikan isi dan pikiran Tuhan bagi kami semua yang telah Kau panggil dan Kau tetapkan untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Permulakan aku sepanjang mempermulakan Engkau Tuhan, dan lindungi kami dari segala cara-cara si jahat yang berusaha buat kami jauh dari persekutuan dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus dan di nama Tuhan Yesus kami tolak semua cara-cara si jahat. Terpujilah Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Biarlah firman-Mu diberitakan sebagaimana seharusnya firman itu diberitakan. Kematian dan kebangkitan Kristus, pengorbanan yang sempurna, anugerahnya yang menyelamatkan, diberitakan bagi kami semua sebebas-bebasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa dalam kerajaan surga Allah Maha Kuasa. Haleluya. Amin. Shalom Pak Mama semua. Shalom. Kita 28 tahun yang lalu, suatu waktu Tuhan memproses kita punya hidup. 28 tahun yang lalu, kurang lebih tahun 1996 sampai 1998. Tuhan memproses kita melalui satu penyakit, sakit yang selama 6 tahun Tuhan memproses, dan 6 tahun itu juga dengan cara Tuhan sendiri. Beta merasa dan yakin bahwa beta dipulihkan karena kehidupan jadi berubah. Tahun 94 beta sudah melayani Tuhan di Gereja Koinonia di Pemuda, dan tahun 1996 beta melayani di Sekolah Minggu, dulu namanya KKR, sekarang orang kenal dengan PAR. Tahun 96 beta masuk sekolah, masuk kuliah S1, dan tidak lama kemudian beta sakit. Sakit itu buat beta sangat menderita, dan menderitanya kenapa? Menderitanya pas orang punya jam-jam tidur, saat itu beta jam berguling-guling di tempat tidur sampai pagi. Lalu beta berdoa pada Tuhan begini. Beta bilang, Tuhan, beta kan biasa melayani orang, ya berdoa untuk orang. Nanti suatu saat kalau beta doa kasih orang sakit, kira-kira orang bilang apa? Lu sendiri penyakit mendatang doa kasih beta. Beta berpikir bahwa dengan mengatakan itu pada Tuhan, Tuhan bilang, oh ya, hari ini kamu disembuhkan. Ternyata tidak. Semakin parah, sakit semakin parah. Beta 3 kali mengalami gejala lumpuh. Yang pertama ketika beta duduk waktu itu lagi kerja soal cara semat Alkitab di sekolah minggu, tapi beta ketik di rumah, berjam-jam beta duduk bersila dan ketik, waktu itu masih pakai mesin ketik. Pas beta ingin bangun sudah tidak bisa lagi ya. Dari pinggul ke bawah ini sudah tidak bisa gerak lagi, tidak bisa rasakan. Jadi dalam hati bilang, Tuhan ini beta sudah lumpuh Tuhan. Karena kata orang sakit itu sebelum mati adalah lumpuh. Lumpuh dulu sebelum mati. Lalu beta berusaha tenangkan diri. Beta lihat di kiri kanan ada meja dan kursi. Berusaha taruh tangan di situ dan hitung 1, 2, 3. Beta katakan dalam nama Tuhan Yesus. Beta topang 1 kali dan puji Tuhan bisa bangun. Yang kedua beta jatuh di tangga di rumah, dan yang ketiga jatuh di tangga dari gereja. Kalau mama lihat Gereja Koinonia, di sampingnya ada tangga menuju ke balkon. Beta jatuh dari situ. Nah, lalu karena beta sudah menderita dengan sakit ini, bertahun-tahun menderita, lalu beta berdoa dengan cara mengancam Tuhan. Beta bilang, Tuhan, kalau Tuhan tidak sembuhkan beta, beta percaya Tuhan tidak ada. Itu kan kata-kata orang gila ya, betul ya. Orang stres saja. Dia ngomong dengan orang itu, tapi dianggap orang itu tidak ada. Kan biasanya itu orang miring sedikit. Beta berpikir bahwa dengan beta ancam Tuhan, Tuhan bilang, oh ya, oke, hari ini kamu sembuh. Tidak juga. Tetap menderita. Tambah lagi, tambah parah. Sampai satu saat karena beta suka membaca buku. Jadi untuk menghibur diri, beta cari buku mana yang beta belum pernah baca di rumah. Bongkar-bongkar semua, dan beta ketemu ada satu buku kecil. Buku itu isinya kesaksian orang-orang, kisah nyata orang-orang yang dipakai oleh Tuhan dan mengalami pertolongan Tuhan. Beta baca sampai di 1 halaman itu tentang
Ada kisah nyata satu gadis kecil umur 9 tahun. Dan dia bilang begini, dia bersaksi di gereja. Dia katakan begini, hari ini saya mau katakan bahwa Tuhan itu baik, meskipun saya masih duduk di kursi roda. Tuhan itu baik. Ketika kita baca kata Tuhan itu baik, kita seperti ditampar dan kita menangis. Menangis berjam-jam sampai air mata sudah tidak keluar lagi. Hati sudah tenang. Lalu seperti ada orang yang mengajari beta doa yang ketiga. Doa yang baru, yang belum pernah beta doakan. Sore itu bilang begini, Tuhan, dan ini beta ucap jadi beta punya doa waktu itu. Katakan, Tuhan, kalau Tuhan tidak mau sembuhkan beta, kalau Tuhan mau izinkan beta mati dikubur dengan penyakit ini, beta terima Tuhan. Tapi beta minta kepada Tuhan, jangan biarkan sakit ini menghalangi beta untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Karena beta rindu melayani Tuhan dan beta rindu melayani sesama. Apakah setelah beta amin beta sembuh? Tidak. Keadaan tetap sama. Tapi Tuhan buat dengan caranya sendiri, tanpa campur tangan medis, dokter atau apapun. Tuhan pertemukan beta dengan seorang hamba Tuhan yang dia seorang pendoa, tapi dia punya talenta biasa urut-urut orang dan lain-lain. Beta secara khusus beberapa waktu dan puji Tuhan sampai beta masih hidup sampai hari ini. Semua yang beta rasa gejala-gejala yang dulu penyakit itu tidak ada. Dulu beta kalau jalan sini sampai tembok ke sana gemetarnya luar biasa. Ya itu proses Tuhan. Setiap orang Tuhan proses dengan caranya masing-masing. Tuhan tahu cara yang tepat bagaimana memproses hidup seseorang. Tapi dari situ beta belajar seperti Tuhan mau ajar beta begini. Khusus bagi beta, yang beta pelajari dari pengalaman itu adalah bukan soal sembuh dari sakit, tetapi Tuhan mengajari untuk cara berpikir beta tentang Tuhan itu berubah. Bahwa kalau kita berhadapan dengan orang di dunia sana, mereka punya rumus biasanya begini. Orang lapar butuh apa? Butuh makan. Orang haus butuh minum. Orang miskin butuh uang, butuh kekayaan, segala macam. Itu rumus orang dunia. Tapi bagi Tuhan, rumusnya bukan begitu. Bukan soal sembuh dari sakit, tetapi soal kamu tetap bersama-sama dengan saya. Itu yang lebih penting. Nah, Bapak Mama semua, kalau sekarang beta tanya pada kita semua saat ini ya, mengapa orang tidak bisa menghindari penderitaan? Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa menghindari penderitaan. Mungkin Bapak Mam punya jawaban. Tapi bagi beta, kenapa orang tidak bisa menghindari penderitaan? Karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Dunia sudah jatuh dalam dosa. Saya berdosa, Bapak Mama berdosa, tinggal dengan orang yang berdosa, menikah dengan orang yang berdosa, melahirkan anak yang berdosa, tinggal satu rumah 24 jam. Kira-kira kita harap apa? Apa kita berharap bahwa setiap hari kita ketawa-ketawa dan senyum-senyum? Tidak. Tidak ada rumus seperti itu. Kita baca Alkitab pun tidak ada satu keluarga pun yang sempurna. Bahkan yang kita tahu, kita percaya Abraham itu bapak segala orang beriman pun dia beribut dengan istri. Tidak ada keluarga yang sempurna. Dunia ini sudah penuh dengan kejahatan. Maka kita coba perhatikan ya, kalau tiap hari kita ketemu dengan kejahatan, itu hal yang biasa. Tapi kita akan terheran-heran ketemu dengan orang yang baik pada kita. Itu akan sangat viral. Coba kita ketemu orang yang jalan-jalan tapi di depan Maira Promosi ini uang 1M. Dan dia cari orang yang punya dan dikembalikan. Itu viral sampai seluruh dunia. Karena ada orang yang baik. Tapi coba kita jalan tiba-tiba ada satu orang mabuk papa kita di situ. Tidak viral. Itu biasa. Karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Sejak cerita dalam Kejadian pasal 3, seluruh tatanan kehidupan dunia ini rusak akibat dosa. Jadi ketika dalam Kejadian pasal 3, dosa masuk, mulai muncul penyakit, konflik, kematian, air mata, bencana, ketidakadilan, semuanya bikin rusak. Sehingga Bapak Mama Saudara, ketika nanti malam kita tidur, lalu kita bangun pagi besok, dan kita lihat di cermin, harusnya kita bilang apa? Tuhan, terima kasih
Karena masih ada satu orang berdosa yang Tuhan izinkan hidup hari ini. Kita bersyukur. Kita orang yang jahat, kita orang yang berdosa, tapi Tuhan masih izinkan hidup. Dan justru di situ kita bertanya, kenapa Tuhan izinkan saya hidup hari ini? Apa yang harus saya lakukan ketika Tuhan izinkan saya hidup hari ini? Dan firman Tuhan juga katakan, bahkan orang benar pun akan menderita. Yesus katakan bahwa di dunia kamu akan menderita. Penderitaan itu tidak bisa kita hindari. Tadi saya bersyukur hari ini juga saya bisa datang di persekutuan karena ya melalui sakit yang tadi beta cerita, puluhan tahun yang lalu Tuhan perkenalkan beta dengan persekutuan doa. Sejak tahun 99 Tuhan bawa beta untuk ada dalam persekutuan doa. Dan seperti biasa, tadi Bapak Mama bersaksi. Biasanya di dalam ibadah-ibadah seperti ini persekutuan ada orang yang bersaksi. Kalau beta tanya, kenapa perlu ada kesaksian? Kenapa orang harus bersaksi? Kalau kita baca dalam Alkitab, Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, bahkan menjadikan manusia tanpa bantuan manusia. Dia menjadikan dengan sendirinya. Ketika Yesus mau lahir, yang memberitakan kelahiran Yesus itu bukan manusia, tapi malaikat. Ketika Yesus bangkit dari kematian, yang memberitakan tentang kebangkitan Yesus itu bukan manusia, tapi malaikat. Tapi kita bersyukur, Allah kita di dalam Kristus, dia punya satu keputusan. Keputusannya apa? Bahwa dia mau menyatakan dirinya melalui manusia. Karena itu, kita manusia ini dipanggil untuk menjadi saksi. Yesus katakan bahwa kamulah saksi-saksi itu. Ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita adalah saksinya Tuhan. Tuhan memanggil Abraham supaya melalui dia semua bangsa di bumi menjadi berkat. Tuhan panggil Israel menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Tuhan panggil kita semua ini menjadi saksinya. Kalau keteng belajar ya, kalau orang dipanggil untuk menjadi saksi, pertanyaannya adalah apa yang harus dia saksikan? Seseorang ketika dia bersaksi, dia bukan beritakan tentang dirinya. Dia beritakan tentang sesuatu yang dia saksikan. Jadi Tuhan Allah pakai kita semua, Bapak Mama semua, saudara, Tuhan Allah pakai kita untuk dunia ini mengenal Dia melalui ketemu semua. Kalau sekarang ini Bapak Mama bersaksi bahwa Tuhan itu baik, tadi beta cerita tentang satu buku yang beta baca tentang gadis umur 9 tahun itu. Dia katakan bahwa Tuhan itu baik. Kalau sekarang ini kau katakan Tuhan itu baik, ada yang katakan Tuhan itu setia, ada yang katakan bahwa Tuhan itu mencukupkan semua yang kita butuhkan. Lalu ada orang yang bertanya begini, dari mana kamu tahu itu? Dari mana kamu tahu bahwa Allah itu setia? Dari mana kamu tahu bahwa Allah itu baik? Atau mungkin ada yang bertanya lagi begini, coba lu buktikan pada beta bahwa Tuhan itu ada. Bukankah banyak orang di luar sana yang bertanya seperti itu pada kita? Bahkan beta cukup sering dengar orang bilang begini, pergi ibadah tidak pergi ibadah itu sama-sama. Berdoa tidak berdoa sama-sama. Pergi persekutuan tidak pergi persekutuan sama-sama. Lalu apa yang bisa buat bahwa berbeda begitu? Kita yang rajin bertekun ikut ibadah di gereja, ikut ibadah persekutuan, ibadah rumah tangga dan segala macam, dari mana kita buktikan bahwa beribadah itu berbeda? Percaya pada Tuhan itu berbeda. Nah, disinilah kesaksian itu menjadi penting. Kalau sekarang ini ada satu restoran baru atau rumah makan baru di Kupang, kan orang Kupang ini kan suka yang viral-viral gitu. Rumah makan baru buka langsung viral. Ramayana dulu pertama kali buka heboh, sekarang sepi. Misalnya ada yang buka warung baru, rumah makan baru, restoran baru. Sekarang bertanya Bapak semua, Bapak lebih percaya iklan tentang restoran itu, rumah makan itu, atau orang yang supi makan di situ dan dia cerita bahwa enak?
Kau lebih percaya mana? Iklan atau orang yang pergi makan dan dia bilang enak? Ya, pasti kau percaya orang yang pergi makan. Itulah kenapa kesaksian itu penting. Kesaksian dari orang yang mengalami langsung kasih setia Allah itu penting. Makanya kenapa para rasul itu meski dilarang, disiksa, dicambuk, disalibkan, dibunuh pun mereka tetap percaya pada Tuhan. Karena mereka mengalaminya langsung. Yesus bilang, kamu adalah saksiku karena kamu sendiri merasakan mengalaminya. Sekali lagi, itulah kenapa kesaksian hidup itu penting. Nah, beta aja ketong semua baca Markus pasal 13 ayat 3 sampai 10. Markus pasal 13 ayat 3 sampai 10. Kalau Bapak semua sudah dapat, boleh beta aja kita bangkit berdiri, kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Markus 13 ayat 3 sampai 10 kita akan baca bersama-sama dengan penuh keyakinan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya? Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tetapi kamu ini hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku, sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Amin, amin. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk Bapak semua. Nah, ketika Yesus katakan akan tiba masanya, tidak akan ada satu batu pun terletak dari sebatu yang lain. Murid-murid bertanya, kapan waktunya Tuhan? Kapan waktunya tiba? Yesus tidak menjawab dengan hitungan waktu. Tahun 2026, bulan November, bulan Januari, tanggal 1, tanggal 3. Tidak. Yesus katakan tentang, Yesus punya jawaban bukan tentang waktunya kapan, tapi Yesus punya jawaban adalah bagaimana kamu harus hidup sampai waktu itu tiba. Bagaimana caranya kamu hidup? Karakter seperti apa yang harus kamu punya? Kalau ketong kan suka dengan apa ya? Nubuat-nubuatan. Bukan berarti nubuat salah, tidak. Nubuat sama sekali tidak salah, karena firman Tuhan bilang yang namanya nubuatan itu datangnya dari Roh Kudus. Ketong ini terlalu tergila-gila dengan mujizat, tergila-gila dengan nubuatan, tapi tidak pikir kita ini harus hidup seperti apa. Jadi Yesus punya jawaban kepada murid-murid, sekali lagi, bukan persoalan kapan waktunya, tanggal berapa, jam berapa, bulan apa, tahun berapa, tidak. Tapi Yesus punya jawaban. Kalau memperhatikan baik-baik dalam Markus 13 tadi, Yesus punya jawaban adalah bagaimana murid-murid itu harus hidup sebelum akhir zaman itu datang. Apa yang akan mereka alami? Itu yang Yesus beritakan. Karakter seperti apa yang harus dimiliki oleh murid-murid untuk bertahan sampai akhir. Nah, ada 4 poin yang mau sampaikan secara cepat dalam khotbah saat ini untuk mengajak kita mendalami tentang Markus pasal 13. Yang pertama, dalam ayat yang ke-9, Yesus katakan begini, dunia akan membenci kamu. Ini Tuhan bilang apa? Orang akan pukul kamu di dalam rumah ibadah. Dan orang yang pukul kamu akan bangga karena mereka yakin mereka beribadah pada Tuhan. Itu yang Yesus katakan, dunia akan membenci kamu. Kamu akan diserahkan. Bukan Yesus tidak bilang mungkin kamu diserahkan, tidak. Kamu akan diserahkan. Kata diserahkan itu kata yang sama dengan
Di Markus yang ditulis dibilang kamu akan diserahkan, dari bahasa Yunani paradidomi, itu kata yang sama dengan Markus tulis di pasal seterusnya. Dia bilang ketika Yesus diserahkan ke Pilatus, kamu akan diserahkan. Jadi Bapak semua, sebagai orang Kristen, ada Paulus menulis dalam Filipi, dia bilang begini, kepada kamu tidak saja dikaruniakan untuk percaya pada Kristus, tapi untuk menderita bagi Dia. Jadi kita menerima keselamatan sebagai orang Kristen bukan hanya menerima keselamatan, tetapi mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Jadi menjadi orang Kristen, percaya dan menderita itu satu paket. Bahkan dalam Injil atau firman Tuhan yang lain, dia katakan begini, iman itu bertumbuh melalui dua hal. Iman bertumbuh melalui dua hal. Yang pertama, bertumbuh melalui pendengaran akan firman Tuhan, seperti sekarang kita dengar firman Tuhan. Yang kedua, bertumbuh melalui penderitaan dan penganiayaan. Jadi bagi orang Kristen yang menolak penderitaan, imannya tidak bertumbuh. Katong semua pernah sekolah, betul ya? Sekarang kita tanya, dari mana guru menentukan bahwa kita ini naik kelas dan lulus? Melalui apa? Ujian. Dan kita semua tidak suka ujian, betul kan? Kalau disuruh memilih, lebih baik kita libur, kita lebih senang libur daripada sekolah. Belajar itu, salah satu pengertian yang belajar adalah bekerja keras, menderita. Makanya kita tidak suka. Apalagi ada namanya ujian. Tapi firman Tuhan seperti ini dikatakan bahwa penderitaan itu adalah ujian. Ketika orang menderita, iblis memakainya menjadi pencobaan. Jadi satu hal yang sama, iblis pakai menjadi pencobaan, namanya pencobaan itu untuk menjatuhkan. Tapi hal yang sama, Tuhan Allah pakai menjadi ujian. Ujian itu bukan menjatuhkan. Ujian itu untuk mengukur kamu sudah sampai di level mana. Supaya kamu bisa naik lagi, naik kelas, lulus. Jadi orang yang menolak penderitaan, dia tidak akan bertambah imannya. Hari ini banyak orang ingin dapat mahkota, tetapi tidak mau pikul salib. Yang namanya, coba kita ingat misalnya lomba lari gitu ya. Kalau namanya lomba lari, hadiah ada di start atau ada di finish? Ada di finish. Betul ya? Jadi kalau orang yang tidak sampai finish, tidak akan dapat hadiah. Sekalipun dia start dengan paling bagus, sampai di kilometer atau meter kesekian dia paling jauh, tidak sampai finish, tidak akan dapat hadiah. Kalau kamu masuk finish, kamu akan terima upahmu. Makanya dikatakan yang bertahan sampai akhir, dialah yang akan menang. Nah, orang, coba kita lihat, pertandingan mana yang hampir semua pertandingan ketika semua pesertanya memulai dengan kekuatan yang prima, betul ya? Tapi ketika dia sampai di ronde terakhir, finish, itu tidak ada seprima dia start. Itu tandanya menderita. Jadi, kalau kita yakin kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan, tapi kita menderita, firman Tuhan katakan, berbahagialah kamu. Itu tandanya kamu mau naik levelnya. Yang kedua, Bapak-Ibu semua, penderitaan itu bukan hambatan untuk Injil. Ayat 9 dan 10. Yesus katakan begini, di tengah-tengah kita punya penderitaan, ketika kamu dihadapkan kepada raja-raja, itu kesempatan kamu bersaksi tentang aku. Jadi bukan, firman Tuhan tidak bilang begini, setelah kamu melewati semua penderitaan, baru beritakan Injil. Tidak ada. Makanya tadi bercerita di dalam bepun doa, kalau Tuhan tidak sembuhkan beta, berpercaya Tuhan tidak ada. Itu rumusnya beta, bukan rumusnya Tuhan. Rumusnya Tuhan, di tengah-tengah penderitaan, kamu bersaksi. Karena hanya itulah cara orang lain melihat kehidupan kekristenan. Kalau sekarang beta tanya, orang yang tidak percaya Tuhan, ketika dia sakit, dia mau sembuh atau tidak? Mau ya? Orang yang percaya Tuhan, orang Kristen, sakit mau sembuh atau tidak? Mau. Lalu apa bedanya? Orang Kristen dan bukan orang Kristen. Bedanya di mana? Tidak ada bedanya. Orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, ketika dia lapar, dia cari makan atau tidak? Cari makan.
Orang yang percaya pada Tuhan Yesus ketika lapar cari makan atau tidak? Cari makan. Pertanyaannya bedanya di mana? Itulah kenapa orang bilang beribadah tidak beribadah sama-sama. Berdoa tidak berdoa sama-sama. Padahal jelas-jelas Roma 12 ayat 2 bilang begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Waktu Tuhan Yesus katakan khotbah dia di bukit dalam Matius 6, dia katakan begini, jangan kamu khawatir. Makan, minum, pakai itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak kenal Allah. Tapi kamu jangan cari itu. Waktu Tuhan Yesus omong ini, dia berhadapan dengan orang yang sudah pernah dengar firman Tuhan. Dia bukan bicara dengan orang-orang yang tidak pernah dengar firman Tuhan. Sehingga kalau sekarang ini Bapak mau keluar, ketemu dengan orang yang tidak percaya Yesus di luar, lalu Bapak bilang begini, tutup kios, tutup toko, cari Tuhan. Maka dia akan bilang kita apa? Lu gila, lu angkas makan. Karena dia belum pernah dengar firman Tuhan. Tapi bagi kita yang mendengar firman Tuhan, Yesus bilang, Bapamu tahu apa yang kamu perlukan. Bagi kamu yang punya Bapa di surga, jangan cari makan, minum, pakai. Lalu Yesus bandingkan dengan apa? Burung di udara dan rumput. Rumput di ladang itu, dia tidak pernah pikir pakaian apa. Tapi Yesus bandingkan dengan Salomo yang segala kekayaannya tidak bisa berpakaian seindah itu. Burung di udara tidak pernah pikir makan, Tuhan kasih makan. Masa kamu Tuhan tidak pelihara? Kalau kita tidak paham ini, jujur saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, tanyalah baik-baik, kamu anak Tuhan atau bukan. Tidak pernah ada dalam dunia ini seorang anak yang dibesarkan oleh bapaknya meragukan bahwa bapaknya akan kasih dia makan. Tidak pernah ada. Kita semua manusia dilahirkan beda dengan binatang. Binatang, dia keluar dari rahim mama, dia cari hidup sendiri. Betul ya? Cara, apalagi kalau lihat orang bilang kaya, dia betul dia setengah. Lu berjuang belajar jalan sendiri, belajar cari makan sendiri. Tapi manusia tidak ada seperti itu. Artinya, ketika Tuhan izinkan kita lahir dalam dunia ini dengan cara apapun, mau halal, mau haram, Tuhan sudah siapkan orang pelihara kita. Makanya kita ada sampai sekarang. Amin. Kalau Tuhan tidak siapkan orang, kita selesai. Karena Tuhan tahu harus ada yang pelihara kita. Dan dia sudah siapkan. Dan sekali lagi kalau kita meragukan, Tuhan kasih saya makan atau tidak, jujur tanya dalam hati, saya anak Bapa atau bukan? Karena Yesus bilang apa? Bapamu yang jahat saja tahu berikan yang baik. Apalagi Bapamu di surga. Masa dia tidak bisa pikir makan minum pakai? Orang jahat saja, Yesus bandingkan begini, Bapamu di surga kasih matahari dan hujan untuk orang jahat dan orang baik. Sama-sama dapat matahari dan hujan. Kalau dapat matahari dan hujan, itu artinya dong dapat makan minum pakai. Semua makan minum pakai itu dipengaruhi oleh hujan dan matahari. Jadi kalau ketong hanya sibuk dengan makan minum pakai, ketong sama dengan mereka. Makanya jangan heran orang bilang, lu tekun persekutuan doa sama saja dengan beta yang tidak pernah pergi gereja. Itulah yang dialami oleh Asaf dalam Mazmur 73. Dia bilang, percuma saja aku pertahankan tanganku bersih. Karena orang fasik tidak pikir tentang Tuhan, dia gemuk, tidak pernah menderita. Tapi saya, Asaf itu pemimpin pujian di kemah Daud. Dia bilang, saya ini menderita tiap hari. Tapi puji Tuhannya, setelah dia omong itu, pertengahan sampai ayat terakhir dia bilang, tapi aku suka dekat padamu. Makanya muncul ayat yang orang sangat senang sekali, dan itu juga salah satu ayat ketika beta menderita 6 tahun, beta ucap ayat itu dengan sepenuh hati. Sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Meskipun Tuhan beta mati dan penyakit, dikubur di penyakit, tetap Tuhan jadi pemilih selama-lamanya. Sekali lagi, kalau kita masih ragu tentang makan minum pakai kita, mungkin kita bukan anak Bapa di surga, mungkin kita belum jadi miliknya. Karena kita masih suka dengan dunia ini. Saya katakan saat ini di beberapa tempat saya sampaikan dalam nama Tuhan Yesus, orang yang ikut Tuhan mungkin miskin, tapi tidak akan mati dalam kemiskinan. Orang yang tekun ikut Tuhan mungkin lapar, tapi tidak akan mati kelaparan. Tidak pernah dengar cerita orang ikut Tuhan tuh mati kelaparan depan meja. Bahkan kita dengar berbagai macam kesaksian, tidak punya makan, tiba-tiba ada yang kirim. Banyak sekali kesaksian tentang itu. Lalu masa kita meragukan itu? Berarti tanyakan kita punya iman pada Tuhan seperti apa. Makanya bagi Yesus Kristus,
pengadilan itu menjadi mimbar pemberitaan firman Tuhan. Sakit penyakit itu adalah mimbar beritakan firman Tuhan. Paulus, dia 3 kali berdoa pada Tuhan, angkat ini dulu di dalam daging. Tuhan bilang, cukup kasih karunia itu bagimu. Dalam penderitaan mula, dalam kelemahan mula, kuasaku jadi nyata. Penderitaan kita adalah panggung anugerahnya Allah. Di dalam penderitaan itu, anugerah Allah berlimpah-limpah dan kita bisa saksikan. Beta tidak menentang orang yang sukses dan bikin ibadah syukur. Tapi tidak semua orang yang sukses dan bikin ibadah syukur itu tulus memuji Tuhan. Sekarang kalau beta tanya Bapak semua, coba jujur ya. Berapa banyak orang yang mengalami kesuksesan dan dia bertobat? Hampir tidak ada. Tapi coba tanya, berapa banyak orang yang menderita dan dia bertobat? Hampir semua. Hampir semua orang yang menjadi hamba Tuhan sungguh-sungguh, kalau dia cerita, ketika saya hancur hidup saya, Tuhan angkat saya. Jadi penderitaan itu adalah panggung anugerah Allah yang bawa dia kepada pertobatan. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur, anugerah, kasih karunia itu bukan sukses, tapi kegagalan, penderitaan. Itulah kasih karunia. Karena di situ banyak orang berubah hidupnya, jiwanya berubah. Pandangannya kepada Tuhan berubah. Beta, Tuhan izinkan 6 tahun sakit hanya untuk ubah cara pandang. Bahwa bagimu bukan soal sakit dan sembuh, tapi kamu serahkan hidupmu pada saya. Meskipun kamu menderita. Itu Tuhan ajar beta. 6 tahun Tuhan ajar. Karena Tuhan mengubah hidupnya. Jadi ketika kita sungguh-sungguh ikut Tuhan dan menderita, bersyukur, itu namanya kasih karunia. Sebab kalau kita bikin grafiknya, hampir menuju 0 orang yang sukses dan dia bertobat. Justru kebanyakan orang sukses itu dia makan puji dan sombong. Dan lebih mudah dikatakan, ini karena beta, ini karena bepung ordal sana sini. Bukan karena Tuhan. Jadi seperti Rasul Paulus, dia dipenjara di Filipi, rantai besi itu adalah mimbar untuk diberitakan firman Tuhan. Makanya ketika dia memuji Tuhan, katong tahu baca dalam firman Tuhan di Kisah Para Rasul, rantai itu putus, kepala penjara mau bunuh diri, dia bersaksi dan kepala penjara dan keluarganya serahkan hidup untuk Tuhan. Ketika katong menderita, iblis berpikir bahwa Injil berhenti disaksikan. Tapi bagi Tuhan, justru ketika penderitaan itu katong alami, itulah kesempatan Injil diperluas. Seperti ketika Tuhan Allah promosi Ayub di depan iblis. Iblis bilang, dia taat pada kamu karena kamu pelihara dia. Coba izinkan buka pagar dan beta hajar dia. Iblis berpikir bahwa dengan mengambil segala milik Ayub, bahkan sampai Ayub sakit di tubuhnya, Ayub kutuk Tuhan. Padahal tidak. Justru di tengah-tengah semua kehilangan semuanya, dia bilang terpujilah Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Jadi Bapak Mama semua, saudara semua ya. Kalau ketong ingin beritakan Injil ke dalam dunia ini, pertanyaannya beta, apa yang dunia nantikan dari kita? Dunia tidak suka dengan Injil yang kita beritakan. Betul ya? Tapi apa yang dunia nantikan dari orang Kristen yang beritakan Injil? Yang dunia nantikan dan membuat dia terheran-heran adalah ketika kita dibenci, kita memilih mengampuni. Ketika semua yang kita harapkan tidak ada, kita tetap berharap pada Tuhan. Ketika kita dibenci, kita tetap mengasihi. Ketika kita dilarang beribadah, kita tetap beribadah. Ketika di tengah penderitaan, kita tetap memuji dan menyembah Tuhan. Itu yang bikin dunia dan iblis heran. Tapi kalau tidak ada seperti itu, iblis bilang sama sah. Ada satu cerita yang luar biasa, Bapak Mama semua. Ketika Yesus mengalami proses penyaliban, biasanya dalam tradisi penyaliban, ketika orang sudah diputuskan untuk mati, dihukum mati, setelah dia disiksa, maka pertama dia akan pikul dia punya kayu salib sendiri. Kalau dia dipakai 2 salib, kan salib itu ada yang cuma 1 tiang saja, jadi ikat seperti ini, tapi ada yang seperti X, ada yang seperti yang ketemu percaya itu salib seperti T. Maka yang satunya itu sudah tancap di tempat dia akan disalibkan, yang satunya dia pikul dari tempat keputusan dia dihukum mati. Dia akan pikul sendiri.
Lalu kepada dia akan digantung. Kalau kita lihat Yesus kan di dia punya palang salib tuh tulis Yesus Nazarenus Rex Judaeum. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Itu adalah tuduhan kepada Yesus. Jadi orang yang berjalan menuju dari Via Dolorosa menuju ke tempat dia disalibkan, dia akan digantung di leher, tuduhan. Jadi Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi adalah tuduhan kepada Yesus. Yang karena tuduhan itu dia disalibkan. Nah, lalu sepanjang jalan Via Dolorosa itu dia akan memaki-maki dirinya. Kenapa? Dia akan bilang begini, karena dosa-dosa ini dia harus mati. Karena dosa-dosa ini dia harus mati. Nah, sekarang kita lihat. Apakah semua itu Yesus lakukan? Tidak. Sepanjang perjalanan itu, dia diam. Hanya pernah ada satu Alkitab mencatat, dia bilang kepada perempuan-perempuan Yerusalem, jangan tangisi aku. Tangisi dirimu dan anak-anak. Bahkan di atas kayu salib, dia mengucapkan 7 perkataan yang sangat terkenal itu. Tidak ada satupun kata-kata makian. Nah, ini, Bapak-Bapak semua, ini yang luar biasa. Ini poin ketiga yang mau sampaikan, bahwa cara kita menderita adalah isi kesaksian kita. Kalau kita baca di Alkitab, kepala pasukan itu berkata begini. Firman Tuhan catat begini. Ketika kepala pasukan berdiri berhadapan dengan Yesus dan melihat cara dia mati. Perhatikan baik-baik Bapak-Bapak semua. Alkitab tidak tulis bahwa kepala pasukan melihat Yesus mati. Beda. Melihat Yesus mati dan melihat cara Yesus mati itu berbeda. Yang Alkitab tulis adalah kepala pasukan itu melihat cara Yesus mati, lalu dia bilang apa? Sungguh orang ini orang benar. Ketika dia katakan bahwa orang ini orang benar, pertama dia katakan bahwa pemimpin saya Pilatus salah. Yang kedua, semua mungkin ratusan mungkin ribuan orang Yahudi saat itu yang berteriak salibkan dia salah. Karena orang ini orang benar. Ini kata kuncinya. Melihat cara Yesus mati. Orang-orang dunia yang kepada mereka kita datang buat KPI, buat TV, datang pergi menginjil, mereka hanya nantikan satu. Bagaimana cara kamu menghadapi penderitaan. Itu yang membuat mereka terkagum-kagum dan terheran. Bukan cara kita beribadah. Mereka tidak suka lihat cara kita beribadah. Tapi mereka akan terheran-heran. Ini orang beribadah, pulang rumah, periuk kosong, nasi kosong, hanya makan nasi dengan kecap saja. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ini buat orang terheran-heran. Tapi banyak orang di persekutuan doa di gereja menyembah Tuhan, gemetar-gemetar, tak lempar, tapi pulang orang gemetar dengan dia. Dia pulang naik motor, orang gemetar dia akan dia sen kiri belok kanan. Nah, lalu apa yang buat kita berbeda? Tidak ada bedanya. Makanya jangan heran, gereja tetap kosong, tempat persekutuan doa tetap kosong, karena tidak ada yang berbeda dari kita. Itu masalah kita sekarang. Kepala pasukan yang pimpin salib Yesus, dia pimpin prosesi penyaliban Yesus, dia sendiri akui Yesus ini benar. Karena apa? Melihat cara Yesus mati. Kita datang persekutuan, menyembah pulang, asam lambung naik. Tapi tetap Tuhan terima kasih asam lambung naik, berarti masih ada asam lambung gue sendiri. Jangan sampai asam lambung naik kita maki semua orang di rumah. Lalu di persekutuan bikin apa? Gitu. Kalau kita datang persekutuan kita berdoa, Tuhan ajar saya kesabaran. Lalu kita keluar dari sini dan ada yang maki kita, itu adalah jawaban doa. Amin toh? Amin. Karena dengan dia maki saya ampuni dia. Oh Tuhan, puji Tuhan, saya sudah sabar. Pernah ada orang datang saya bakalai. Saya bilang, Pak, kalau saya bukan anak Tuhan, hari ini kita bakalai. Tapi karena saya anak Tuhan, izin, saya minta maaf, saya pulang saja. Jadi ketika kita berdoa minta sabar, lalu orang maki kita, orang fitnah kita, kita katakan, pertama, Tuhan terima kasih saya sudah sabar. Yang kedua, bilang terima kasih di dia, terima kasih hari ini kamu jadi guru kesabaran bagi saya. Tanpa kamu, saya tidak bisa sabar. Terima kasih. Tapi karena saya anak Tuhan, saya tidak mau balas, Pak. Terima kasih. Itu cara berpikir kita berubah. Bukan kita hantam dia, lu bebar pulang persekutuan, lu hajar. Bukankah Yesus setelah dia dibaptis, Roh Kudus bawa dia kemana? Ke padang gurun, ya kan? Kita Roh Kudus pimpin dia untuk apa?
Bukan dimakan di situ, untuk dicobai iblis. Jadi habis persekutuan, pulang rumah, orang rumah marah kita, Roh Kudus pimpin kita. Amin kok? Supaya apa yang kamu dengar di persekutuan, kamu lakukan. Bukan bilang nih jadi iblis tapi baru pulang ibadah. Ya salah. Karena itu tujuan Roh Kudus bahwa kamu pulang ke rumah, bukan ditabrak mati di jalan, betul kan? Pulang ke rumah supaya kamu dicobai dan kamu naik level. Amin kok? Syukur. Gitu. Cara berpikir kita mesti berubah. Gitu. Jadi orang dunia menantikan kita apa? Mereka menantikan kita ketika kita kehilangan pekerjaan, ketika kita tidak dipromosi, bagaimana respon kita? Itulah yang membuat mereka tertarik datang pada Tuhan. Bagaimana menghadapi penyakit, fitnah, menghadapi kematian, menghadapi segala macam tantangan, berdoa-doa tidak ada yang berubah-ubah juga. Kita tetap bersyukur, itu yang membuat mereka terkagum-kagum. Dan mereka ingin tahu, lu ini percaya siapa, kalau lu bisa tahan begitu. Mereka ingin lihat dari kita. Bagian terakhir Bapak-Mama semua. Kalau kita perhatikan tentang perkembangan gereja, setelah Yesus naik ke surga, 300 tahun pertama gereja itu dihantam habis-habisan oleh orang-orang yang benci kekristenan dan benci Yesus. Selama 300 tahun. Gereja mulai mengalami kenyamanan dari tahun 313. Ketika Konstantin dia menerima kekristenan. Lalu Kaisar Theodosius mengumumkan bahwa kekristenan menjadi agama negara. Di situ mulai aman. Tapi justru di situ sampai hari ini kekristenan menjadi masalah. Karena 300 tahun pertama gereja, orang Kristen tidak punya gedung gereja, dikejar-kejar, dibunuh, disiksa, tapi dong tetap bertahan dan setia. Kaisar Romawi yang membenci kekristenan, Kekaisaran Romawi membenci kekristenan, akhirnya kalah terhadap kekristenan tanpa pedang, tanpa senjata, tanpa peperangan. Hanya dengan apa? Kesaksian hidup orang-orang yang taat pada Tuhan. Orang-orang yang belum pernah ketemu Yesus secara fisik, mereka tetap bertekun di dalam berbagai macam penderitaan dan penganiayaan. Tapi sejak kekristenan dikasih kenyamanan, diterima menjadi agama negara, dikasih gedung-gedung yang mewah, dikasih layanan yang mewah, sampai hari ini kekristenan itu sulit berkembang. Di dalam kenyamanan justru orang bisa mati. Tapi tanya Bapak Mama semua, bagaimana cara kita merebus katak yang masih hidup? Caranya bagaimana? Kita tangkap katak, hidup-hidup, kita masak dia. Caranya bagaimana? Ya? Hidup-hidup, harus masak hidup-hidup, tidak boleh bunuh. Dia pun cara adalah kasih masuk katak dalam panci, air dingin, taruh di kompor, jangan kasih nyala api. Katak akan menyesuaikan diri dengan suasana itu, nyalakan kompor pelan-pelan, jangan langsung api besar. Supaya dia beradaptasi dengan suhu, sampai suhu tertentu, dia mati. Cara iblis menawarkan kenyamanan bagi orang Kristen dan membunuh adalah kasih kenyamanan, kasih fasilitas. Makanya orang dua bilang apa? Mau tahu karakter orang kasih apa? Kasih jabatan dan uang. Kamu tahu dia seperti apa. Jadi hati-hati kalau kita mulai menikmati kenyamanan. Makanya ketika Tuhan lihat kita mulai nyaman, dia akan kasih kita tantangan supaya naik. Jadi kalau Bapak merasa rasa nyaman, tanya ke Tuhan, Tuhan ini mau apa oleh Tuhan? Alam penderitaan, terima kasih Tuhan, kita semua naik level. Tentara Romawi, Kekaisaran Romawi, mereka bisa bunuh orang Kristen, tapi mereka tidak bisa membunuh Injil. Makanya Yesus bilang apa? Jangan takut kepada orang yang bisa membunuh tubuhmu, tapi tidak berkuasa dengan nyawamu. Takutlah kepada dia yang bisa lempar nyawamu ke neraka. Yesus katakan, kalau kamu mengasihi nyawamu, kamu akan kehilangan nyawamu. Tapi kalau kamu serahkan nyawamu kepadaku, kamu akan menerimanya kembali. Jadi paling terakhir Bapak-Ibu semua, kalau kita di gereja di Gimit, habis khotbah biasanya ada pengakuan iman, kita bilang apa? Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Itu hari Minggu. Tapi hari Senin sampai Sabtu, orang tidak lihat apa yang kita percayai. Karena yang kita lakukan itu, aku tidak percaya pada Tuhan. Aku andalkan kekuatanku dan relasi-relasiku. Kesaksian yang terutama itu bukan apa yang kita katakan,
Tapi bagaimana kita meresponi semua keadaan yang kita tidak suka. Itulah kesaksian. Sehingga orang bisa beritakan Injil tanpa kata-kata seperti beta ini. Hanya dengan diam melakukan firman Tuhan. Ada satu tulisan dari Petrus dalam surat Petrus dibilang begini. Kalau seorang istri menikah dengan suami yang tidak takut Tuhan, jangan ceraikan suaminya. Kamu bisa menginjili suamimu dengan taat dan tanpa kata-kata. Maka dia akan lihat cara hidupmu yang berbeda, bisa buat dia bertobat. Jadi sekali lagi Bapak semua, apalagi ketong ini hidup di lingkungan di Kota Kupang ini kan, ketong beritakan Injil ke orang sama dengan siram garam di air laut. Apalagi kita beritakan di dalam lingkungan keluarga kita. Yesus bilang tidak ada nabi yang dihargai di kampung halamannya. Bagaimana saya menjadi berkat Tuhan bagi keluarga saya, bagi lingkungan saya di tengah Kota Kupang, orang bilang kota kasih ini. Dengan cara hidup kita yang berbeda. Dengan tidak memilih yang orang lain pilih. Itulah membuat dunia terheran-heran, bahkan iblis pun terheran-heran dengan kita. Karena kita tetap setia pada Tuhan. Itulah kenapa akhirnya iblis itu mundur dari Ayub. Karena dia ambil semuanya. Untung saja Tuhan tidak izinkan iblis ambil Ayub punya nyawa. Karena Tuhan bilang, jangan kamu ambil nyawanya. Dia ambil semua. Tapi Ayub tetap katakan, terpujilah Tuhan. Waktu, kalau Bapak mau ketemu lihat dalam Ayub pasal 42, mari kita ayat ketemu baca ini, ayat yang terakhir. Mazmur 42 ayat 2 dan 3. Mari kita baca sama-sama Ayub 42 ayat 2 dan 3. 1, 2, 3. Sebab aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Bapak-Bapak semua, ketika Ayub katakan itu, keadaannya belum berubah. Dia masih sendirian, menderita sakit. Entah mungkin dia istri kasih tinggal dia atau tidak, Alkitab tidak bilang. Semuanya sudah tidak ada lagi. Tapi meskipun semua tidak ada lagi, dia belum dipulihkan. Nanti ayat seterusnya itu, 2-3 ayat seterusnya itu baru dipulihkan. Setelah dia doakan di kawan-kawan. Tapi semua tetap sama. Dia bilang terpujilah nama Tuhan, keadaan tidak berubah. Dia katakan bahwa aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ketika Ayub bilang tidak ada rencanamu yang gagal, sekarang kita bertanya, yang mencuri harta Ayub itu siapa? Perampok kan? Yang bunuh anak-anak Ayub siapa? Itu badai. Tapi kalau Ayub bilang tidak ada rencanamu yang gagal, berarti Ayub mengatakan bahwa engkau ada dalam semua penderitaan saya. Kau yang izinkan itu terjadi. Dan engkau tetap memelihara saya. Bersyukur dan itu menjadi kesaksian bagi nama Tuhan dan kita akan naik level. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal karena dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dia sanggup pelihara kita. Kalau dia bilang jangan cari makan minum pakai yang dicari bangsa-bangsa yang tidak kenal Allah, Allah sanggup pelihara kita. Kalau dia masih izinkan kita menderita, dia sanggup pelihara kita. Bahkan sekalipun kita tidak sembuh sampai mati, dia tetap pelihara kita dan kita akan bertemu dengan dia. Tuhan sanggup pelihara kita. Di tengah-tengah semua penderitaan, bersyukurlah pada Tuhan. Itu yang membuat jiwa kita bersorak-sorai. Mari kita tundukkan kepala.